Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya sekalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya Bapak beserta keluarga di rumah pun alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Pada bab ketiga ini, kamu akan belajar tentang klasifikasi materi. Materi dapat dikelompokkan menjadi unsur, senyawa, dan campuran. Pada bab 3 ini, kamu juga akan belajar tentang pemisahan campuran, karakteristik zat, serta perubahannya. Alam semesta terdiri atas planet-planet. Contohnya bumi. Di bumi terdapat gunung, udara, laut, dan begitu banyak hal lainnya. Segala sesuatu yang berada di bumi tersusun atas materi, yang terdiri atas unsur seperti air, udara, tanah, dan api. Itulah gambaran keragaman materi. Materi berdasarkan wujudnya dapat dikelompokkan menjadi zat padat, zat cair, dan zat gas. Contoh zat padat adalah beberapa jenis logam, seperti besi, emas, dan seng. Air, minyak goreng, dan bensin merupakan contoh wujud zat cair. Contoh zat berwujud gas adalah udara, asap, dan uap air. Asap rokok merupakan salah satu gas yang berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, kamu dilarang merokok. Merokok selain berbahaya bagi si perokok, juga berbahaya bagi orang lain yang berada di sekitar perokok. Karena asap rokok akan terhisap olehnya. Orang yang merokok disebut perokok aktif, sedangkan orang lain yang berada di sekitar perokok disebut perokok pasif. Contoh wujud zat yang sederhana dan mudah kamu pahami adalah air. Ketika dalam bentuk bongkahan es, maka es tersebut dikatakan dalam wujud padat. Tetapi ketika dipanaskan es tersebut akan berubah kembali menjadi air. Air tersebut dikatakan dalam wujud cair. Ketika dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius, air akan berubah menjadi uap air. Uap air dikatakan dalam wujud gas. Nah, selanjutnya di sini tabel mengenai perbedaan sifat zat padat, zat cair, dan zat gas. Pada zat padat mempunyai bentuk dan volume tertentu, sedangkan pada zat cair mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, bergantung pada media yang digunakan. Sedangkan pada zat gas tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Kemudian, pada zat padat, jarak antar partikel zat padat sangat rapat. Sedangkan pada zat cair, jarak antar partikel zat cair lebih renggang. Sedangkan pada zat gas, jarak antar partikel gas sangat renggang. Kemudian, pada perbedaan zat padat yang terakhir, partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Sedangkan pada zat cair, partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas, namun terbatas. Sedangkan pada zat gas, partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Selanjutnya yaitu tentang unsur, senyawa, dan campuran. Bisa kalian lihat pada kedua gambar berikut ini. Pada gambar A,
merupakan Masjid Dian Al-Mahri atau yang dikenal dengan Masjid Kubah Emas yang berlokasi di Depok. Sedangkan pada gambar yang kedua merupakan monumen nasional yang berlokasi di DKI Jakarta. Kedua bangunan tersebut memiliki puncak bangunan yang terbuat dari emas. Akan tetapi, apakah kamu mengetahui bagaimana bentuk emas pada saat ditemukan di alam? Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Para ahli kimia juga menggunakan simbol atau lambang untuk menunjukkan perbedaan antara unsur kimia yang satu dengan yang lainnya. Ahli kimia sudah menemukan unsur sejak abad ke-9 dan unsur secara bertahap terus berkembang sampai abad ke-20. Unsur di alam dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu unsur logam dan non-logam. Nah, selanjutnya bisa kalian lihat pada tabel berikut ini tentang unsur logam dan lambangnya. Yang pertama, nama latinnya aluminium. Sedangkan nama Indonesianya aluminium dan lambangnya Al. Kemudian ada aurum atau nama Indonesianya emas, lambangnya Au. Argentum, nama Indonesianya perak dan lambangnya Ag. Kalsium, nama Indonesianya kalsium, lambangnya Ca. Cufrum, nama Indonesianya tembaga, lambangnya Cu. Ferrum, nama Indonesianya besi, lambangnya Fe. Natrium, nama Indonesianya natrium, lambangnya Na. Flumbum, nama Indonesianya timbal, lambangnya Pb. Dan yang terakhir, stannum, nama Indonesianya timah, lambangnya Sn. Untuk selanjutnya bisa kalian lihat pada tabel mengenai unsur non-logam dan lambangnya. Yang pertama oksigen dengan lambangnya O, yang kedua hidrogen dengan lambangnya H, yang ketiga karbon lambangnya C, yang keempat belerang lambangnya S, yang kelima fosfor lambangnya V, dan yang keenam nitrogen lambangnya N, dan yang ketujuh iodin lambangnya I. Unsur diberi nama dengan menggunakan bahasa Latin berdasarkan penemu pertamanya atau tempat ditemukannya unsur tersebut. Ahli-ahli kimia tidak membedakan penamaan unsur alamiah yang terdapat di alam ataupun unsur buatan. Beberapa unsur menggunakan nama untuk menghormati identitas penemunya ataupun tempat penemuannya. Simbol unsur dibuat untuk memudahkan dalam penulisan nama unsur, yaitu dengan cara menyingkatnya. Simbol unsur yang saat ini digunakan secara internasional adalah simbol unsur yang diusulkan oleh John Jacob Berzelius. Unsur-unsur tersebut selanjutnya disusun dalam bentuk sistem periodik unsur. Seperti pada gambar berikut ini. Unsur-unsur yang memiliki sifat yang hampir sama diletakkan dalam satu kolom. Unsur-unsur logam terletak di bagian kiri bawah, diberi simbol warna biru. Unsur-unsur non-logam terletak di bagian kanan atas, diberi simbol warna kuning. Sedangkan unsur semi non-logam diberi warna coklat di antara warna biru dan kuning. Selanjutnya perbedaan unsur logam dan non-logam. Pada unsur logam
berwujud padat pada suhu kamar. Sedangkan pada unsur non-logam ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Yang kedua, pada unsur logam dapat ditempa dan dapat diregangkan. Sedangkan pada non-logam bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Pada unsur logam bersifat konduktor listrik dan panas. Sedangkan pada unsur non-logam non-konduktor, kecuali grafit. Selanjutnya mengenai senyawa. Senyawa dapat diuraikan menjadi dua unsur atau lebih dengan proses kimia biasa. Bagaimana suatu senyawa dapat terbentuk? Senyawa terbentuk melalui proses pencampuran unsur secara kimia. Sifat suatu senyawa akan berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Misalnya, sifat air sebagai senyawa akan berbeda dengan sifat gas hidrogen dan oksigen sebagai unsur penyusunnya. Pada suhu kamar air berwujud cair, sedangkan hidrogen dan oksigen keduanya berwujud gas. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Contoh beberapa campuran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah susu coklat, air sungai, udara, batuan, garam beriodium, dan paduan logam. Kamu mungkin sering menggunakan berbagai jenis campuran. Misalnya, ketika memasak, membuat teh manis atau kopi. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran homogen, campuran yang komposisinya seragam pada seluruh campuran. Bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Larutan sama dengan pelarut ditambah zat terlarut. Zat terlarutnya yaitu adalah sejenis dari garam atau gula ataupun partikel zat lainnya. Dikatakan sebagai zat terlarut. Kemudian air dikatakan sebagai zat pelarut. Ketika zat terlarut ini dimasukkan kepada zat pelarut, maka muncullah apa yang dikatakan larutan. Larutan itu hasil dari zat terlarut ditambah zat pelarut. Partikel zat terlarut tidak dapat terlihat, sehingga dapat dibedakan dengan pelarutannya. Untuk selanjutnya, campuran heterogen terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan lain secara sempurna sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Oke, selanjutnya jawab pertanyaan berikut ini dengan benar. 1. Sebutkan macam-macam wujud zat. 2. Apakah yang dimaksud dengan unsur, senyawa, dan campuran? 3. Sebutkan 3 macam unsur logam dan non-logam. 4. Apakah yang dimaksud dengan campuran homogen dan heterogen? 5. Sebutkan 2 macam contoh larutan homogen dan heterogen.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait pemaparan materi tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Ditutup saja. Wallahu muwaffiq ila min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.